Hai semua, selamat datang di channel aku. Pernah gak sih kamu ngebayangin dunia tanpa komputer, tanpa internet, tanpa game? Bahkan video-video yang suka kamu tonton itu kayaknya sulit ya. Nah, perangkat canggih yang kita gunakan hari ini adalah hasil dari perjalanan sejarah yang luar biasa, penuh inovasi dan terobosan. Dari mesin raksasa sebesar ruangan hingga chip kecil. Bagaimana ya evolusi komputer itu terjadi? Hari ini kita akan menyelami sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Perkenalkan, nama aku Gita Flora Nafisa dari IS2 dengan NIM 105256044. Sebelum itu, aku mau ngejelasin sedikit tentang apa sih itu komputer. Komputer dapat kita definisikan sebagai sekumpulan alat elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi seperti menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Selanjutnya ada awal penemuan komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris, yakni Charles Babbage. Awal mulanya, Charles Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian diberi nama Difference Engine Zero, yang disinyalir sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk dari Difference Engine Zero ini tentu sangat jauh berbeda dengan kebanyakan model komputer sekarang. Akhirnya kita memasuki sejarah tentang komputer generasi pertama. Ternyata perangkat komputer pertama dipicu karena adanya Perang Dunia Kedua. Berawal dari Jerman yang membuat komputer Z3 yang bertujuan untuk merancang peluru kendali dan juga pesawat terbang. Selain itu, pada 1943, Inggris menciptakan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus. Dampak pembuatan Colossus ini tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer saat itu. Tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Nazi Jerman. Sejarah perkembangan komputer lain pada generasi pertama yaitu adanya Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dengan Universitas Pennsylvania. Dirancang oleh John Presper Eckert dan John Montley. ENIAC menjadi komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibanding Mark. Mengenal beberapa tokoh di balik komputer generasi pertama. Yang kesatu ada Charles Babbage, dikenal sebagai Bapak Komputer karena konsepnya untuk mesin analitik yang dapat diprogram pada abad ke-19. Yang kedua, ada Loveless, dianggap sebagai program pertama di dunia karena keterlibatannya dalam menguraikan algoritma untuk mesin Babbage. Yang ketiga, John Atanasoff dan Clifford Berry membangun komputer elektronik digital pertama yang berfungsi ABC, Atanasoff-Berry Computer. Yang keempat, John Monsley dan G. Presper Eckert membangun ENIAC, komputer elektronik pertama yang berskala besar. Yang kelima, Alan Turing, konsepnya tentang mesin Turing, menjadi dasar teori komputasi modern meskipun tidak terlibat langsung dalam pembangunan komputer generasi pertama. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Komponen dasar untuk komputer generasi kedua adalah teknologi transistor. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi bila dibandingkan dengan pendahulunya. Contoh komputer generasi kedua diantaranya ada DAC, LHRC, Stretch, PDP-5, PDP-8, IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. Untuk generasi ketiga,
Kemajuan komputer pada generasi ini yaitu penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan dengan sebuah program utama yang mengkoordinasi memori komputer. Saat itu, komputer dibuat menggunakan komponen dasar integrated circuit. Meskipun sudah menggunakan, transistor masih tetap digunakan tetapi dengan ukuran lebih kecil. Beberapa transistor berukuran kecil itu akan dimasukkan ke dalam IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Beberapa tokoh untuk generasi kedua. Yang pertama, Grace Hopper mengembangkan compiler pertama yaitu A0 System yang memungkinkan pemrograman dengan bahasa tingkat lebih tinggi daripada kode mesin. Karena ketertarikannya terhadap dunia komputer membuat dirinya percaya bahwa suatu program harus bisa ditulis dengan bahasa yang tidak jauh berbeda dengan bahasa Inggris daripada kode mesin. Yang kedua ada Walter Brattain, John Burden, dan William Shockley. Mereka menemukan transistor yang menggantikan tabung vakum dan membuat komputer menjadi lebih kecil dan hemat daya. Untuk generasi ketiga ada Jack Kilby. Beliau menemukan sirkuit terintegrasi IC yang memungkinkan banyak transistor ditempatkan pada satu chip silikon. Yang kedua ada Robert Noyce, mengembangkan sirkuit terintegrasi secara terpisah setelah Kilby, yang memicu revolusi komputer. Selanjutnya ada generasi keempat dan generasi keakhir yaitu generasi kelima. Untuk generasi keempat, sejarah perkembangan komputer pada generasi itu tentunya semakin maju dari segi penyimpanan, kecepatan, software, dan hardware. Pada generasi ini juga komponen-komponen komputer udah semakin banyak dijual. Komputer generasi keempat disebut juga sebagai komputer mikroprosesor. Pada masa ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah large scale integration, very large scale integration, dan ultra large scale integration. Perangkat lunak yang sangat populer pada kala itu adalah program word processing dan spreadsheet. Selanjutnya untuk komputer generasi kelima, merupakan komputer yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ukurannya semakin kecil dan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Dari segi software pun sudah beragam hingga bisa menunjang kebutuhan masyarakat sehari-hari. Penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum merubah penampilan komputer yang kita ketahui sebelumnya. Bentuk komputer generasi kelima sudah sangat bervariasi, mulai dari smartphone hingga smartwatch. Kemudian generasi kelima sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat. Ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Lalu ada beberapa tokoh untuk komputer generasi keempat dan juga generasi kelima. Untuk generasi keempat, ada yang pertama ada Bill Gates bersama Paul Allen. Mendirikan Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang berfokus pada personal komputer. Yang kedua, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan Apple yang mempopulerkan personal komputer seperti Apple II dan Macintosh. Dan yang ketiga ada Douglas Engelbart. Beliau menemukan mouse komputer dan mengembangkan antarmuka pengguna grafis GUI. Selanjutnya, tokoh-tokoh untuk generasi kelima. Yang pertama ada Tim Berners-Lee. Beliau adalah penemu World Wide Web yang merevolusi cara kita mengakses dan berbagi informasi. Yang kedua, Linus Torvalds menciptakan sistem operasi Linux yang menjadi alternatif populer untuk sistem operasi komersial dan digunakan secara luas di server dan perangkat lain. Yang ketiga ada Donald Knuth, menerbitkan seri buku The Art of Computer Programming yang dianggap sebagai karya monumental dalam ilmu komputer. Dari generasi pertama yang berbasis tabung vakum hingga era AI dan IoT seperti saat ini, perkembangan komputer telah mengalami transformasi luar biasa dalam ukuran, kecepatan, dan fungsi. Setiap generasi membangun fondasi sebelumnya, didorong oleh inovasi seperti transistor, IC, mikroprosesor, dan AI, yang tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga mengubah masyarakat dari perhitungan militer menjadi alat untuk kreativitas,
bisnis, dan konektivitas global. Dari ENIAC yang memakan daya satu kota, hingga ponsel di saku kita yang jutaan kali lebih kuat. Sejarah komputer adalah kisah tentang bagaimana manusia terus berusaha membuat hidup lebih mudah dan lebih pintar. Tantangan masa lalu sudah diatasi seperti ukuran dan biaya. Namun, tantangan untuk masa depan mungkin akan muncul. Mikroprosesor hari ini mungkin sudah menjadi standar, tetapi inovasi tidak pernah berhenti. Dengan AI, komputasi kuantum, dan realitas virtual yang terus berkembang, masa depan komputasi pasti akan lebih menakjubkan daripada masa lalunya. Nah, yang tadi adalah beberapa penjelasan dan juga kesimpulan mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Menurut kamu, terobosan apa lagi ya yang akan ngubah generasi seterusnya? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bye-bye. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir. See you next time, guys.